kita jumpai pada kegiatan pernikahan dan juga upacara adat. Selanjutnya adalah falsafah. Falsafah dari masyarakat Jawa adalah gotong royong. Gotong artinya pikul, royong artinya bersama-sama. Gotong royong ini sudah lama diterapkan oleh masyarakat Jawa untuk mempercepat pekerjaan dan mempermudah pekerjaan. Kita sebagai mahasiswa, kita harus dapat menerapkan gotong royong ini agar terus berlanjut hingga ke masa depan. Selanjutnya adalah artefak. Artefak merupakan peninggalan-peninggalan masyarakat Jawa sebagai bentuk pemujaan kepada roh nenek moyang. Salah satu artefak pada masyarakat Jawa yaitu keris. Keris bukan sebagai bentuk benda tajam, melainkan sebagai bentuk status sosial dan bentuk kekuasaan. Namun di era sekarang sudah banyak masyarakat yang tidak mengenal keris. Jadi kita sebagai mahasiswa Indonesia harus mengenalkan keris kepada generasi selanjutnya agar keris tetap terkenal hingga ke zaman-zaman berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai seni pada suku Jawa. Nah, kesenian tradisional pada suku Jawa ternyata memiliki keragaman yang luas. Kesenian-kesenian ini dapat berupa seperti pertunjukan gamelan, yang kedua ada pertunjukan tari klasik seperti tari jaipong, lalu ada pertunjukan kuda lumping. Nah, pertunjukan ini ternyata tidak hanya semata-mata untuk media hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran pendidikan formal, lalu sebagai pertunjukan filsafat suku Jawa, lalu yang selanjutnya juga sebagai media ritual. Lalu sebagai konteks suku Jawa pada Sumatera Utara ini, ternyata pertunjukan-pertunjukan atau adat istiadat tersebut masih dilestarikan atau masih sering kita jumpai. Baik itu dalam festival seni, kita dapat melihat bahwa pertunjukan seni itu masih sering dilaksanakan seperti tari jaipong. Selanjutnya adalah tekstil. Tekstil adalah pakaian tradisional suku Jawa yang sudah diakui pihak UNESCO sebagai pakaian tradisional dan sebagai identitas bangsa. Di sini siapa sih yang nggak kenal batik? Batik merupakan identitas bangsa Indonesia yang sangat mengharumkan nama Indonesia hingga ke penjuru negeri. Salah satu warisan ini sangat berguna bagi masyarakat Indonesia karena memiliki makna dalam setiap motif-motif yang dikeluarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur. Rumah tradisional Jawa seperti Joglo memiliki nilai filosofi yang mendalam mengenai kosmologi dan stratifikasi sosial yang biasanya dimiliki oleh kalangan bangsawan atau tokoh masyarakat. Nah, ada beberapa tata ruang di rumah adat Jawa. Yang pertama itu adalah pendopo, yang dimana masyarakat Jawa menyambut atau menerima tamu secara hangat, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Yang kedua itu adalah pringkitan, yaitu ruang yang inti atau yang digunakan secara pribadi oleh masyarakat Jawa. Yang terakhir itu adalah dalem atau oma, yaitu ruangan yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan ataupun ruang terbuka. Nah, bagi masyarakat Jawa, rumah adat Joglo bukan hanya sekedar tempat tinggal ataupun rumah untuk ditinggali. Itu memiliki nilai atau ciri khas yang sangat tinggi. Biasanya ia memiliki hubungan antara dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesama, dan hubungan antara manusia dengan alam. Jadi bukan hanya sekedar rumah ataupun tempat yang ingin ditinggali, tapi memiliki nilai filosofi yang tinggi. Atap Tanjung atau gabungan. Bentuk atap yang paling khas dan kompleks merupakan gabungan dari dua atap segitiga di bagian depan dan belakang dan dua atap trapesium di samping, menyerupai bentuk gunungan atau piramida bersisi empat, melambangkan gunung sebagai tempat yang tinggi dan sakral, merefleksikan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Soko Guru. Empat tiang kayu utama yang berukuran besar dan lebih tinggi berada tepat di tengah rumah, berfungsi menopang atap utama atau tupang sari, melambangkan kekuatan, dan empat penjuru mata angin yang diyakini sebagai pusat kekuatan
dan stabilitas kehidupan keluarga. Konstruksi kayu. Seluruh struktur utama bangunan, terutama tiang balok dan rangka atap, terbuat dari kayu yang kuat dan tahan lama. Umumnya kayu jati atau kayu nangka.